bersama kami dalam Ibadah Sekolah Minggu Subabu. Apa kabar adik-adik semua? Bersama Yesus, saya hebat, luar biasa, yes. Woohoo! Adik-adik semua sehat? Sudah makan? Wah, luar biasa. Semua sudah bersedia untuk beribadah? Pasti sudah bersedia, tapi apa kata kita ingat kembali pelajaran kita pada minggu lepas? Siapa masih ingat cerita Alkitab kita pada minggu lepas? Betul, kita sudah belajar mengenai Yunus. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Bagaimana pula dengan sumber kebenaran kita minggu lepas? Siapa masih ingat? Tuhan ingin belas kasihan semua orang. Betul, jom kita baca bersama-sama. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Wuhu! Adik-adik semua hebat. Salis, tanpa membuang masa, jom kita mulakan ibadah kita hari ini. Jom, tapi sebelum itu, Mari berdoa terlebih dahulu. adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Engkau untuk saya, En dan adik-adik semua. Kami berdoa Bapa supaya ibadah kami hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, dan kami semua dapat menumpukan perhatian kami untuk belajar firman Tuhan. Engkau berkati adik-adik kami, tidak kira di mana mereka berada, Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan yes. Yes. Kita harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Jadi, mari kita semua berdiri dan sama-sama gerakan badan kita dengan lagu-lagu ini. Ikut kami ya adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, sekarang ikuti gerakan kami dengan yang lebih cepat, oke? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir
setiap hari. Yeay. Luar biasa banget. Kita mau lanjut pujian kita dengan I love you Jesus. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat semuanya. Yeay. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagi lagu. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan. Dengan posisi yang baik, kita akan nyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi adik-adik nyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalan. Sekali lagi ada nyanyikan pujian ini. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yeay!
sudah bersedia untuk mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini? Angkat tangan. Salis, coba tengok video ini. Hebat magic nih, macam mukjizat. Mujizat? Itu mujizat kah? Bukan ilusi semata-mata? Ilusi? Apa pula perbezaan dengan mukjizat? Bukan sama sahaja. Tengok alis silap mata nih. Dia ada kuasa. Setahu saya, mukjizat adalah kejadian ajaib yang terjadi oleh kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan perkara yang ajaib. Dan jika bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi saya masih keliru. Tidak apa, Salis. Hari ini kita akan bawa kamu dan adik-adik semua untuk belajar mengenai mujizat Tuhan Yesus. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi hari ini kita akan belajar kisah yang terdapat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-12, Lukas pasal yang ke-8, ayat 4 sehingga 15, dan Lukas pasal yang ke-8, ayat 22 sehingga 25 di dalam Alkitab. Baiklah, tapi sebelum itu, apa sebuah kebenaran kita hari ini, En? Sebuah kebenaran kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil jika bersama Tuhan. Tuhan mengutus Yesus ke dunia dan dia melakukan mukjizat dengan kuasa dan urapan Tuhan. Orang-orang akan kagum melihat keajaiban Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Wah, saya tidak sabar melihat video ini. Tapi mari kita baca sebuah kebenaran kita terlebih dahulu sambil melakukan gerakan ini. Tidak ada yang mustahil jika bersama Tuhan. Sekali lagi, Tidak ada yang mustahil jika bersama Tuhan. Bagus adik-adik, sekarang mari kita saksikan video ini bersama-sama. Minggir, minggir! Robot sedang beraksi. Sepatu roket. Duluan ya. Mumpung semangat. Chris, pesulap yang kau tunjukkan ke aku lewat online sedang buat pertunjukan di seberang jalan hari ini. Pesulap, Chris. Wow, yang di pesta ulang tahun itu. Itu kamu tahu Joy? Kamu pasti nggak akan bilang begitu kalau sudah lihat kehebatannya. Ayo Gis. Percayalah Joy, dia bisa buat mujizat. Wow, keren. Selamat datang bagi yang percaya dan yang belum. Nah, kalian tahu aturannya. Tertawa, tepuk tangan, terkagumlah semau kalian. Tapi tolong... matikan ponselmu dan juga perangkat lainnya. Triknya lumayan. Sekarang, siapa di antara kalian yang mau ke depan? Oh, tidak. Sepertinya terlambat. Nah, aku rasa cukup sekian dulu mujizat untuk hari ini. Wow, coba lihat. Hebat sekali. Wow. Oh, sebentar. Aku hampir saja lupa. Handphoneku? Bagaimana bisa? Yeay! Hebat! Wow, apa ku bilang? Mujizat. Ayolah, Chris. Semua aksi Miraculo bisa dijelaskan. Itu cuma trik. Enggak, Joy. Gizmo dan aku sudah lihat banyak trik sulap. Dan gak ada yang bisa meniru aksinya. Apalagi di tempat terbuka. Chris benar, aku pasti tahu. Sulap kan salah satu hobi favoritku. Super Book!
Aku membawamu bertemu seorang pembuat mujizat sejati. Wow, ada apa di sini? Pemindaiku mengatakan kita ada di kota Kapernaum pada awal abad pertama. Ayo, kita lihat. Luar biasa dia. Jadi, dia bisa membuat mujizat. Hai, kami baru di kota ini. Orang-orang sedang melihat apa? Yesus dari Nazaret ada di rumah itu. Ada yang bilang ia nabi. Yang lain bilang dia buat mujizat. Mujizat ya? Sepertinya bidangmu, Chris. Minggir, minggir. Minggir. Tolong jangan halangi jalan. Minggir. Kau, mau dibawa kemana orang itu? Kami bawa dia untuk bertemu Yesus yang bisa buat mukjizat. Aku harus melihatnya. Ayo, lewat sini. Yang mana Yesus? Minggir kalian, kami mau lewat. Minggir, minggir kalian. Ayo, ayo. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lihat Joy, orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Hebat. Ini adalah mukjizat. Aku yakin dia pasti dibayar Yesus dari Nazaret. Itu hanya tipuan. Seperti ahli sihir yang lagi bangun reputasi. Aku nggak yakin. Ya, tapi begitulah caranya. Kalian sudah dibodohi. Orang itu sebenarnya memang tidak lumpuh. Tidak, dia memang sudah lumpuh dari dulu. Memangnya apa urusanmu? Ini adalah urusan pribadi. Ini membuktikan pendapatku, Joy. Kalau Yesus bisa buat mujizat, Miraculo juga bisa, kan? Tidak, ada sesuatu yang beda. Miraculo kan pesulap. Dan Yesus apa? Sesuatu, entahlah. Sebaiknya kita ikuti dia untuk tahu apa sesuatu itu. Kuasamu berasal dari surga, tapi bumi adalah daerahku. Lihat, kamu benar. Orang yang mengikuti Yesus makin lama makin banyak. Seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan,
lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Sebagian di tanah berbatu. Setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Aku dengar, tapi aku tidak mengerti. Guru, anak-anak ingin bicara denganmu. Ayo, ada tempat di sini. Duduklah. Api unggun bisa bikin jagung bakar? Apa itu jagung bakar? Lupakan saja. Yesus, semua yang guru katakan hari ini, aku tidak tahu. Mungkin seharusnya guru buat mujizat lagi, supaya pengikut guru semakin lama semakin banyak. Mujizat hanyalah tanda, Chris. Sebentar, aku ambilkan makanan. Kamu pasti lapar. Setelah itu baru kita bicara. Apa maksudnya, Petrus? Mujizat itu tanda bahwa Yesus punya kuasa atas yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Kita akan berlayar ke Gadara. Ayo, Chris. Hohoho, luncur! Ini kapten berbicara. Ingat, tetap duduk di kursi dan jangan keluarkan tangan. Dan di dalam keadaan darurat, gunakanlah pelampung Anda. Kok bebek lagi? Ya udah. Kalian sial. Badai segera datang. Tapi ya, namanya hidup di dunia, ya seperti ini. Kalian tidak tahu kapan badai akan menerjang. Badainya kencang sekali. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, bantu ini. Ayo. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa, Tan? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenanglah. Wow, Yesus menghentikan badai itu.
yakin Miraculo pasti tidak bisa lakukan sehebat itu. Kamu tahu, Gis, aku juga berpikir seperti itu. Petrus, boleh aku tanya sesuatu? Tadi, entahlah, sungguh luar biasa. Tidak percaya yang kamu lihat? Tidak, aku tahu apa yang aku lihat, tapi tidak bisa dijelaskan, dan aku melihatnya. Sama seperti aku sulit mengerti apa yang Yesus katakan. Aku tahu perasaanmu. Aku nelayan biasa, dan ketika pertama ikut Yesus... Chris, lihat ini. Lihat tali ini masuk ke dalam air. Iya. Kelihatannya bengkok ke arah sana. Iya kan? Benar. Tapi sebenarnya di sini. Kelihatannya seperti bengkok, tapi nyatanya tidak. Trik ini muncul karena cahaya dan air. Sebagai nelayan, aku lihat tipuan ini tiap hari, dan ini disebut ilusi. Jadi, saat kita melihat sesuatu, kenyataannya bisa saja lain. Bagian sulitnya, bagaimana kita tahu apa yang nyata dan yang tidak. Yang Yesus buat, siapa Dia, semua itu adalah nyata. Sebab perkataan dan mujizatnya berasal dari Tuhan. Teman, apa itu di atas? Makam, tempat mengubur orang mati. Ada hantu nggak ya? Hantu! Hantu! Yang namanya hantu itu nggak ada, Gizmo. Terus itu suara apa? Guru, kita harus mencari jalan lain. Babi-babi itu kotor dan sangat berbahaya. Tidak, ada sesuatu yang lain. Awas, anak Allah, karena di tempat ini para pendosa menaatiku. Pergilah. Ada apa dengan orang itu? Apa urusanmu denganku? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon jangan siksa aku. Keluarlah dari orang ini, kau roh jahat. Siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak dalam orang ini. Jangan usir kami terlalu jauh. Suruh kami ke dalam babi-babi itu. Pergilah. Cepat, minggir kalian! Mereka lari ke jurang. Berhenti!
Aku mau mengikutimu, Tuhan. Tidak, pulanglah ke rumahmu. Beritahukan segala yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau. Yesus, belum selesai urusan kita. Belum selesai. Wow, itu luar biasa. Yesus baru saja, maksudku kalian sadar apa yang kita lihat tadi? Yesus punya kuasa atas manusia, atas alam, bahkan atas hal-hal yang tidak terlihat. Chris, pergi ceritakan apa yang kamu lihat dan dengar. Aku akan selalu bersamamu. Apa yang Yesus katakan padamu? Kamu tahu, aku rasa ini pertama kalinya aku sangat mengerti. Hei! Waktunya pulang! Wuhu! Kita pulang! Ayo, aku mau periksa sesuatu. Lihat tali ini masuk ke dalam air. Kelihatannya bengkok ke arah sana. Kelihatannya seperti bengkok, tapi nyatanya tidak. Trik ini muncul karena cahaya dan air. Apa itu, Chris? Wow, sekarang aku tahu. Wow! Bagaimana kau melakukan itu? Wah, kamu bisa melayang! Itu mukjizat! Bukan begitu. Gizmo, coba kamu gunakan detektor metal dengan pelapis getaran panas. Chris, kamu berdiri di atas kawat. Kamu benar, Joy. Ini hanya trik. Trik yang bagus, tapi tetap saja bukan mukjizat. Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh barangku. Sebentar, kalian tadi di sini kan? Ya, benar. Jadi, kalian mau melihat mujizat yang lain lagi? Maaf, dengan segala hormat, punya Anda bukanlah mukjizat. Dari mana kalian tahu? Karena kami sudah lihat yang aslinya. Oh ya? Kalau begitu siapa orangnya? Siapa yang lebih hebat dariku? Tuhanlah pembuat mukjizat sejati. Wah, adik-adik, sangat luar biasa Yesus dapat melakukan perkara yang sangat ajaib. Betul, dalam video sebentar tadi hanya beberapa mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi apabila kita membaca Alkitab, ada banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Hari ini saya sudah belajar bahwa mukjizat yang sebenarnya adalah berasal daripada Tuhan. Dan video yang saya lihat di awal-awal tadi hanyalah ilusi semata-mata. Adik-adik, mukjizat Tuhan itu nyata dan berkuasa, bukan tipuan atau ilusi. Jadi, jangan keliru ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan apa yang orang lain tidak dapat lakukan, yaitu mukjizat. Sama-sama katakan sumpah kebenaran kita hari ini. Tidak ada yang mustahil jika bersama Tuhan.
Siapa yang masih bersemangat untuk belajar supayat? Macam kurang semangat nih. Sekali lagi, semua bersemangat untuk belajar supayat? Siap! Baiklah, mari kita sama-sama lihat supayat kita minggu ini. Dan hari ini sangat istimewa. Kita akan sama-sama belajar supayat dari... Biar adik-adik kita tertanya-tanya, jom kita panggil Cigu Supayat kita. Cigu Supayat, Cigu Supayat. Semua, nama saya Cigu Ezra dari Gereja Basel, Kota Blue. Selamat perkenalan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca supayat kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Pengkabaran itu tentang Yesus orang Nazaret. Betapa Allah telah memilihnya sebagai Kristus dan memberinya Roh Kudus serta kuasa. Dia telah pergi ke merata-rata tempat, membuat kebajikan dan menyembuhkan orang yang disiksa oleh iblis, karena Allah menyertai Yesus. Sekarang saya mau ajak adik-adik lakukan gerakan ini sambil membaca supayat kita. Boleh? 1, 2, 3. Para Rasul 10 ayat 38. Pengkabaran itu tentang Yesus orang Nazaret. Betapa Allah telah memilihnya sebagai Kristus dan memberinya Roh Kudus serta kuasa. Dia telah pergi ke merata-rata tempat untuk membuat kebajikan dan menyembuhkan orang yang diseksa oleh iblis, karena Allah menyertai Yesus. Oke, mari kita ulang sekali lagi dengan penuh semangat. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Pengkabaran itu tentang Yesus orang Nazaret. Betapa Allah telah memilihnya sebagai Kristus dan memberinya Roh Kudus serta kuasa. Dia telah pergi ke merata-rata tempat untuk membuat kebajikan, menyembuhkan orang yang diseksa oleh iblis, karena Allah menyertai Yesus. Adik-adik semua hebat. Teruskan menghafal supayat ini ya. Ajak adik keluarga yang lain untuk menghafal bersama kamu. Terima kasih, jumpa lagi. Supayat kita mengatakan bagaimana Yesus dapat melakukan mukjizat. Yesus tidak menggunakan tipuan seperti mirakulo, tetapi dia diberikan kuasa dan Roh Kudus untuk melakukan mukjizat nyata. Yesus melakukan mukjizat bukan untuk menunjuk-nunjuk atau mencari perhatian banyak orang, tetapi Allah sangat mengasihi kita semua dan Dia peduli dengan apa yang kita perlukan. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Cigu Supayat kita. Terima kasih Cigu Supayat. Tuhan memberkati. Masa untuk menjawab kuis. Jom kita mulakan baca soalan bersama-sama kami ya adik-adik. Baiklah, soalan yang pertama. Bagaimanakah keempat-empat lelaki itu membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus? Jawabannya adalah mereka membuka bumbung rumah. Seterusnya, apakah yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang lumpuh itu sebelum menyembuhkannya? Jawabannya, mengampuni dosanya. Soalan yang ketiga. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, apakah jenis tanah di mana benihnya bertumbuh dan menghasilkan tanaman yang banyak? Jawabannya adalah tanah yang subur. Keempat, apakah
Apa yang sedang Yesus lakukan di kapal ketika ribut datang melanda laut? Jawabannya, dia sedang tidur. Soalan yang terakhir, apakah nama laut tempat Yesus menenangkan ribut? Jawabannya adalah Galilea. Yeay, terima kasih karena sudah menjawab kuis hari ini. Adik-adik semua hebat! Siapa yang sudah bersedia untuk cabaran minggu ini? Angkat tangan! Craft minggu ini adalah penanda buku. Seperti biasa, adik-adik minta bantuan dari ibu bapak untuk muat turun dan cetak bahan craft yang terdapat di bagian description video. Sekiranya tidak dapat mencetak, adik-adik boleh membuat craft mengikut kreativiti kamu masing-masing. Sekiranya adik-adik sudah membuat craft tersebut, letakkan penanda buku itu di dalam Alkitab kamu atau buku kamu. Kemudian, apa yang kami mau kamu lakukan adalah baca dan merenungkan ayat Alkitab yang terdapat di dalam penanda buku tersebut dan berdoalah untuk kawan kamu yang perlu mengenal Yesus. Betul, ambil waktu untuk berdoa dan dengar jawaban Tuhan dalam hati kamu. Jangan lupa ceritakan kepada ahli keluarga kamu atau guru sekolah minggu tentang bagaimana menjangkau kawan kamu dengan kasih Tuhan. Kami mau ibu bapak atau guru sekolah minggu untuk menerangkan lebih lanjut mengenai cabaran ini dan juga cara untuk membuat craft ini kepada adik-adik melalui PowerPoint yang sudah disediakan di link ini. Ting 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 ting. Tidak sadar, ibadah kita hampir selesai. Siapa yang sudah belajar sesuatu melalui firman Tuhan hari ini? Wah, bagus adik-adik kita nih Salis. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup ibadah kita. Semua sudah berada di posisi yang selesa untuk berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah belajar hari ini. Terima kasih karena Engkau, Tuhan kami, yang dapat melakukan segalanya. Semua yang luar biasa dan ajaib, Engkau dapat lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami pasti akan sembuh dan bebas. Terima kasih karena Engkau Allah yang nyata dan benar. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi kawan-kawan kami yang perlu untuk mengenal Engkau. Ingatkan kami untuk selalu mendoakan mereka dan tunjukkan kepada kami bagaimana serta apa yang perlu kami katakan tentang Engkau kepada mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, walaupun ibadah sudah selesai, jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa juga untuk melakukan cabaran minggu ini. Adik-adik juga boleh share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Teruskan like dan subscribe YouTube channel Superbook Malaysia. Ikuti juga perkembangan kami melalui Facebook dan Instagram. Bye, Tuhan memberkati.